Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sempurnawa dan teman saya Basilius Salazari. Kali ini kami akan membahas terkait luas filsafat moral. Itu mempersingkat waktu, silakan. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apa inti masalah dari kasus Eskimo? Inti masalah dari kasus ini adalah konflik antara tradisi budaya suatu suku dengan norma moral yang umumnya diterima. Dalam kasus ini, suku Eskimo memiliki tradisi menyajikan istrinya kepada tamu sebagai tanda kehormatan. Namun tradisi ini bertentangan dengan norma moral yang umumnya diterima di masyarakat lain, yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan martabat pribadi. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Yaitu di mana posisi dilema moral dari kasus di Eskimo? Posisi dilema moral terletak pada pertanyaan apakah seorang pendatang harus mengikuti tradisi suku Eskimo atau menolaknya berdasarkan norma moral yang dianutnya. Pandangan tersebut berada di antara menghormati tradisi suku yang mengundangnya dan menjaga prinsip moral pribadi yang menganggap tindakan tersebut tidak etis. Oke, baik, langsung ke pertanyaan nomor 3 aja, yaitu tradisi agak menyimpang apakah dibenarkan dalam filsafat moral? Tradisi agak menyimpang apakah dibenarkan dalam filsafat moral? Itu dalam filsafat moral, tradisi yang menyimpang dari norma moral umum dapat dibenarkan atau tidak tergantung pada pendekatan filsafat yang digunakan. Pendekatan relativisme moral mungkin menganggap tradisi tersebut dibenarkan karena berbeda-beda desa adat istiadatnya. Namun pendekatan universalisme moral seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant akan menolak tradisi tersebut jika melanggar prinsip moral dasar seperti perlakuan manusia sebagai akhir dan bukan sebagai alat. Jadi Itu manusia tadi, itu ya. bukan apa? Sebagai itu manusia itu diperlakukan sebagai akhir dan bukan sebagai alat Atau properti. ya. Oke, itu tadi jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan nomor 4, yaitu penjelasan logic of having dari kasus Eskimo. Penjelasan logic of having dari kasus tersebut itu dalam konteks ini dapat diartikan sebagai logika berpemilikan atau terkendali. Dalam kasus suku Eskimo, suami menganggap istrinya dalam milik pribadinya yang dapat dipergunakan sesuai kehendaknya. Logika ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas yang menganggap setiap individu atau termasuk istrinya sebagai pribadi yang memiliki hak dan martabat sendiri. Oke, itu jawaban dari. Oke, ke pertanyaan terakhir adalah solusi filsafat moral dari kasus suku Eskimo dalam kurung ini menurut Immanuel Kant. Menurut filsafat moral yang menurutkan itu setiap orang harus diperlukan sebagai akhir dan bukan sebagai alat. Nah, dalam konteks ini, kasus ini menyajikan istrinya kepada tamu adalah tindakan yang salah. Itu karena melanggar martabat dan hak asasi manusia istrinya. Nah, solusi gantian adalah itu menolak tradisi tersebut dan menghormati martabat setiap individu. Pendatang harus menjelaskan dengan sopan bahwa dia tidak dapat mengikuti tradisi tersebut karena bertentangan dengan prinsip moralnya. Dengan demikian, kasus sajian istri menunjukkan pertemuan antara tradisi budaya dan norma moral umum serta tantangan untuk menemukan apa yang menghormati keduanya. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Kali ini saya akan bertanya terkait
buka kelambu. Pertanyaan yang pertama, apa inti masalah dari yang Anda ketahui tentang kasus buka kelambu? Oke, inti masalah dari buka kelambu atau ronggeng duku paru adalah pertentangan antara nilai budaya dan moralitas. Di sini dijelaskan bahwa serintil itu menjadi bahan lelangan atau keperawanan dari serintil itu menjadi bahan lelang untuk menjadi calon ronggeng yang dianggap sebagai bagian dari ritual adat dan simbol status sosial. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, itu dalam ronggeng kupar itu tradisi agak menyimpang. Apakah dibenarkan dalam filsafat moral? Itu bagaimana menurut Pak Sofan? Oke, pembenaran tradisi ronggeng duku paru itu dalam filsafat moral itu tidak ditetapkan menjadi atau tidak dibenarkan maupun ditolak itu. Tradisi ini menurut filsafat itu tidak dibenarkan maupun ditolak. Tradisi ini bergantung pada keseimbangan antara nilai-nilai budaya, moralitas, universal dalam konteks sosial yang terus berkembang. Itu menurut saya, Mas Sen. Oke, lanjut yang pertanyaan yang kedua. Menurut Mas Sofan, itu apa dilema moral yang dialami Serintil dalam novel Duku Paru? Oke, dilema moral yang dihadapi oleh Serintil dalam novel Ronggeng Duku Paru yaitu di sini Serintil mengalami dilema moral yaitu memilih untuk menjadi ronggeng atau memilih menjadi istri dari seorang rasus. Dalam posisi dilema moral ini terletak pada kontradiksi antara tradisi dan hak asasi manusia. Oke, itu saja Mas Ican. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu penjelasan logic of having dalam dongeng Duku Paru itu apa dalam novel Ronggeng Duku Paru. Duku Paru itu menurut Mas Sofan itu gimana? Oke, logic of having dalam konteks kasus buka kelambu itu logic of having-nya itu merujuk pada proses penyerahan keperawanan sebagai simbol status dan ekonomi dalam tradisi yang tertulis atau yang ada di film Ronggeng Duku Paru. Ritual buka kelambu ini melibatkan lelang keperawanan calon ronggeng di mana pria yang mampu memenuhi syarat tertentu dapat mendapatkan hak tersebut untuk mendapatkan seorang yang tadi yang calon ronggeng tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir itu solusi dalam filsafat moral yang dalam kasus tersebut itu dalam kasus novel Ronggeng Duku Paru itu kalau menurut Malkan itu bagaimana? Oke, menurut konteks buka kelambu solusi filsafat menurut Immanuel Kant. Oke, di sini dapat diterapkan melalui imperatif kategoris. Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban moral yang bersifat universal tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau tujuan pribadi. Jadi di sini menurut Immanuel Kant itu segala tindakan itu bersifat menurut kewajiban moral yang bersifat universal tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau pribadi. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban dari kami. Mungkin dari jawaban kami ini belum sempurna, mohon disempurnakan atau dimaafkan. Oke, baik, itu saja, terima kasih. Saya Basir Calajari, mohon undur diri. Saya Serius Sampurnama, mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.